Fokus CCTV pada pintu terkunci dalam kasus ADP bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari upaya mengurai misteri ruang tertutup yang menjadi inti dari dugaan pembunuhan. Berikut alasan mengapa semua rekaman CCTV diarahkan ke aspek ini. Kamar terkunci dari dalam sama dengan puzzle kriminal pintu dan jendela kamar Indekos Haria Daru terkunci dari dalam, termasuk slot manual dan kunci akses pribadi. Tidak ada kerusakan pada plafon, ventilasi, atau saluran air menutup kemungkinan pelaku masuk secara paksa. Ini menciptakan skenario locket room misteri, di mana korban ditemukan tewas dalam ruang yang secara logika tidak bisa dimasuki atau ditinggalkan oleh orang lain tanpa jejak CCTV. Sebagai rekonstruksi kronologi, polisi mengumpulkan 20 titik CCTV, mulai dari lingkungan kos, gedung Kemlu, hingga Grand Indonesia. Rekaman menunjukkan Arya masuk ke kamar sendirian pukul 23.25 WIB dan tidak terlihat keluar lagi. CCTV juga menangkap aktivitas penjaga kos yang sempat mondar-mandir di depan kamar tanpa menutup, menjadi bagian dari analisis waktu kematian. Tujuan investigatif menjawab bagaimana pelaku masuk dan keluar dengan pintu terkunci dari dalam. Penyidik perlu memastikan apakah pelaku masuk sebelum korban mengunci pintu, lalu keluar dengan teknik tertentu. Ada bantuan dari dalam, atau manipulasi kunci korban dibunuh oleh orang yang dikenal, sehingga tidak ada perlawanan. CCTV bukan hanya alat bukti visual, tapi juga alat eliminasi skenario. Dengan menganalisis gerak-gerik terakhir Arya dan siapa saja yang berada di sekitar TKP, penyidik bisa mempersempit kemungkinan pelaku dan metode eksekusi. Kemungkinan pelaku pembunuhan Arya Daru Pangayunan ADP adalah seorang profesional memang menjadi salah satu hipotesis paling menarik dalam kasus ini. Ada beberapa alasan kuat mengapa dugaan ini muncul. Tanda-tanda eksekusi profesional: kondisi TKP sangat rapi dan minim jejak, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kerusakan, dan tidak ada barang hilang. Pintu kamar terkunci dari dalam dengan sistem smart lock dan grendel manual yang seharusnya mustahil dipasang dari luar. Kepala korban dililit lakban, teknik yang disebut mirip dengan metode eksekusi kelompok kriminal terorganisir seperti Yakuza Locket Room. Sebagai ilusi kejahatan mustahil dalam genre locket room misteri, pelaku menciptakan ilusi bahwa kejahatan terjadi di ruang yang tak bisa dimasuki atau ditinggalkan. Jika pelaku memahami genre ini, ia bisa memanipulasi TKP agar tampak mustahil dipecahkan, menyesatkan penyidik dan publik. Ada dugaan bahwa pelaku mengunci pintu dari luar melalui manipulasi jendela, lalu menutup kembali grenden agar tampak dikunci dari dalam. Motif dan pengetahuan KHWS ADP adalah diplomat yang pernah menangani kasus di PPO internasional dan menjadi saksi dalam kasus besar. Jika pelaku berasal dari lingkaran profesional atau memiliki latar belakang intelijen, ia mungkin tahu bahwa locket room murder seringkali tidak bisa dibuktikan secara langsung, apalagi jika tidak ada saksi atau jejak digital yang kuat. Kesimpulannya, ya, sangat mungkin pelaku adalah seseorang yang profesional dan memahami psikologi serta teknik kriminal tingkat tinggi. Tapi apakah itu berarti kasus ini tak bisa dipecahkan? Tidak juga. Justru dengan pendekatan forensik digital, analisis CCTV, dan rekonstruksi skenario, penyidik bisa membalik ilusi mustahil menjadi bukti nyata. Kasus nyata yang berhasil dipecahkan meski tampak seperti locket room murder memang langka, tapi ada beberapa yang menunjukkan bahwa kejahatan mustahil bisa dibongkar dengan ketelitian dan analisis forensik. Berikut beberapa contohnya. 1. Kasus Julia Wallace Liverpool, tahun 1931. Korban Julia Wallace ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya yang terkunci dari dalam. Keanehan, suaminya, William Wallace, menerima panggilan misterius yang membuatnya pergi dari rumah saat pembunuhan terjadi. Solusi: polisi menemukan bahwa alibi William tidak sepenuhnya solid. Dia sempat dihukum, namun kemudian dibebaskan karena bukti tidak cukup. Meski kontroversial, banyak ahli forensik percaya bahwa pembunuhnya adalah orang dalam yang tahu cara mengakses rumah tanpa merusak kunci. 2. Kasus Joseph Bond Elwell, New York, tahun 1920. Korban, Elwell, seorang sosialita dan pemain briquet profesional, ditemukan tewas di rumahnya yang terkunci dari dalam. Keanehan, tidak ada tanda perlawanan, senjata pembunuh tidak ditemukan, dan pintu serta jendela terkunci. Solusi:
Meski kasus ini belum sepenuhnya terpecahkan, teori paling kuat menyebutkan bahwa pelaku adalah orang yang dikenal korban, yang masuk dengan izin dan keluar sebelum pintu dikunci otomatis. 3 kasus. Isadore Fink, New York, tahun 1929. Korban Fink ditemukan tewas di apartemennya yang terkunci rapat, jendela dipaku dari dalam. Keanehan, 3 luka tembak, tidak ada senjata, tidak ada jejak pelaku. Solusi, salah satu teori menyebut pelaku menembak dari jendela kecil di atas pintu, namun ini tidak menjelaskan semua luka. Meski belum terpecahkan, kasus ini menginspirasi banyak teknik investigasi modern tentang manipulasi ruang tertutup. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa meskipun tampak mustahil, locked room murder bisa diurai dengan pendekatan multidisipliner, analisis waktu, psikologi pelaku, dan rekonstruksi teknis ruang. Banyak sekali kasus locked room murder yang terpecahkan dalam fiksi. Justru genre ini berkembang karena daya tarik teka-teki mustahil yang akhirnya bisa dijelaskan secara logis. Berikut beberapa contoh paling ikonik dari dunia fiksi. 1. The Mystery of the Yellow Room, Gaston Leroux, tahun 1907. Korban Mathilde Stangerson diserang di kamar yang terkunci dari dalam. Solusi, detektif Joseph Rouletabille membuktikan bahwa pelaku bersembunyi di dalam kamar dan keluar saat kondisi memungkinkan, dianggap sebagai salah satu locked room misteri pertama yang benar-benar fair play dan terpecahkan secara rasional. 2. The Hollow Man, John Dixon, Char, tahun 1935. Korban Profesor Grimaud ditembak di ruang tertutup. Pelaku menghilang tanpa jejak. Solusi, Char menyajikan 2 pembunuhan mustahil dan menjelaskan semuanya dengan logika yang brilian. Novel ini dinobatkan sebagai locked room misteri terbaik sepanjang masa oleh para kritikus dan penulis misteri. 3. Death from Atop Hat, Clayton Rawson, tahun 1938. Korban seorang pesulap ditemukan tewas di apartemen yang terkunci. Solusi, detektif The Great Merlini menggunakan pengetahuan sulap untuk mengungkap trik pelaku, menggabungkan dunia ilusi dan kriminal, menunjukkan bahwa mustahil bisa jadi hanya soal perspektif. 4. Tokyo Zodiac Murder, Shoji Shimada, tahun 1981. Korban serangkaian pembunuhan brutal dengan elemen astrologi dan ruang tertutup. Solusi, detektif amatir Kasumi Ishioka dan astrolog Kiyoshi Mitarai mengungkap skema rumit yang melibatkan manipulasi waktu dan ruang. Salah satu locked room misteri paling kompleks dari Jepang, dengan twist yang memukau. Locked room fiksi bukan hanya tentang kejahatan mustahil, tapi tentang bagaimana logika, observasi, dan deduksi bisa mengalahkan ilusi. Genre ini mengajak pembaca untuk ikut berpikir, menebak, dan akhirnya terkejut oleh solusi yang masuk akal.